Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuhar rasul matawatin nasuh wa salahil jasadi warruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'alim hadal kitab al-alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi al-Marhali Syekh al-Bandani wa Syekh al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti usulihim wa farahim wa dhil huquqi alil ajma'in wa thumma la rasyih bil maqam al-habib Syekh Ismail al-Qasim wa thumma la rasyih al-ruhi Sayyidil Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Abdul Qadir al-Sigab wa thumma la rasyih Syekh al-ruhi Kayas al-Basri Abu Bakar wa thumma la rasyih al-ruhi Kayas al-Zundi wa thumma la rasyih al-ruhi Kayas al-Zundi وثم إلى روح الشيخ المربي وكان السيد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul di halaman berapa? 19. Al-Babul Ashiru ya. Fi Fadilatil Jum'ah itu ya. Berapa baris dari bawah? 4 baris. Pinggir kok. Pinggir satu baris ya. Pinggir satu baris dari bawah.
Yang kagak ada kitab yang kemarin kebakaran berapa orang lagi yang belum dapat? Yang belum dapat ya kebakaran. Saya satu. Pak Cipto, juga ya, ada nggak? Nggak ada. Kayak dari Solo minggu depan nih. Gratis saya kalau kebakaran. Subsidi. Ada garansinya masalahnya. Alhamdulillah. Harga 20.000 ada garansi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu. Al-babul 'ashiru. Al-babul 'ashiru. Fi fadilatil jumu'ati. Fi fadilatil jumu'ati. Wa qala. Wa qala. Sallallahu alaihi wa sallama. Sayyidul ayyami. Sayyidul ayyami. Yawmul jumu'ati. Yawmul jumu'ati. Wa qala. Sallallahu alaihi wa sallama. Man ightasala. Yawmal jumu'ati. Guffirat anhu dhunubuhu wa khatayahu. Wa qala. Sallallahu alaihi wa sallama. Inna yawmal jumu'ati wa laylataha arba'atun wa ishruna sa'atan. Yatikullahu fi kulli sa'atin yu'tikullahu fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfi atikin minan nari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Al-babul 'ashiru, bab yang ke-10, fi fadilatil jumu'ati, di dalam menerangkan keutamaan Jumat, dalam menerangkan keutamaan yang berkaitan dengan hari Jumat ataupun sholat Jumat. Kita baca dalamnya. Rawal Ala'u an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Telah meriwayatkan Al-Imam Al-Ala, beliau mendapatkan dari an abihi, dari ayahnya. Jadi beliau dapatkan hadis dari ayahnya yang bernama Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dapatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dikata? Qala Al-Imam Abu Hurairah, beliau mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam tatlu'i syamsu wa lam taghrub ala yawmin afdala min yawmil jumu'ati. Lam tatlu'i syamsu, tidaklah terbit matahari, wa lam taghrub, dan tidaklah terbenam itu matahari,
tidaklah terbit dan tidaklah terbenam itu matahari ala yaumin, di atas satu hari, afdala min yaumil jum'ah, lebih afdal, lebih utama di hari Jumat. Jadi matahari terbit dan terbenam itu kalau di hari Jumat merupakan sesuatu yang lebih afdal. Afdal, lebih afdal, lebih utama min yaumil jumu'ati. Ini mengenai keutamaan Jumat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menganjurkan bahwa di hari Jumat itu dikhususkan untuk ibadah. Jadi kita maksimalkan ibadah kita di hari Jumat. Beliau kata kita fokuskan di hari Jumat itu buat akhirat. Jadi kalau bisa gitu. Jadi Jumat itu libur khusus buat akhirat. Kalau bisa sih. Ya, dalam seminggu gitu. Kita mayoritas tapi ternyata liburnya bukan di hari Jumat. Ya, hari Minggu, hari Sabtu juga sekarang mau libur anak-anak sekolah. Ya, Yahudi, Nasrani, mereka menang gitu. Padahal kita sebenarnya mayoritas, mereka minoritas. Tapi kalah kita. Ya. Kalau di Arab Jumat libur. Cuman sekolah madrasah doang di kita libur ini. Kalau di sekolah madrasah di mana-mana libur pasti hari Jumat. Ya. Karena di situ kita khususkan buat ibadah. Artinya bukan di hari-hari yang lain kita nggak ibadah. Maksudnya tetap hari yang lain ibadah, namun di hari Jumat ataupun malam Jumat tentunya lebih kita maksimalkan lagi. Volumenya kita gedein lagi. Yang tadinya 50 jadi 60, 70. Syukur-syukur 100 gitu. Ya. Jadi tidaklah terbit matahari dan tidaklah terbenam itu matahari di atas satu hari yang lebih utama, lebih afdal dari hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya tabza'u min yaumil jumu'ati. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah satu ekor yang melata pun. Jadi wama min dabbatin asalnya itu wama dabbatun gitu. Jadi ada min, wama min, minnya itu min zaidah. Zaidah di sini sebagai tambahan tapi untuk litakid nafyi. Jadi maknya itu makna nafiyah, artinya tidak. Jadi artinya tidak ada satu binatang melata pun gitu. Bukan tidak ada satu binatang melata, tidak ada satu binatang melata pun gitu. Takkid. Illa melainkan wahia itu satu binatang yang melata di atas permukaan bumi ini. Wahia tabza'u walhal dia takut, dalam keadaan takut min yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Jadi semua binatang-binatang melata yang ada di alam ini kalau udah datang malam ataupun hari Jumat mereka merasa takut besok kiamat nih. Ya, takut. Jadi malam Jumat itu, hari Jumat itu harus dibedakan daripada malam-malam yang lain. Kita isi sama Yasin, ya. Kita isi sama baca tahlil surah Al-Kahfi, ya. Jadi kita banyakin di malam Jumat ataupun di hari Jumat itu selawat, baca selawat itu, ya. Jadi khusus di malam Jumat. Nah, itu tadi apa kemarin nih? Saya kasih di grup WA itu ada bacaan tuh, ada ayat waman kudiro
Itu yang rizquhu tuh antum baca sebanyak 100 kali di malam Jumat. Itu buat memperlancar rizki dan mendapatkan keberkahan. Baca di malam Jumat sebanyak 100 kali. Malam Jumat aja. Ada di grup tuh. Ada di grup WA Mabul Khairat. Kalau antum pengen catat udah anak barisin, anda pakai voice note tadi tuh. Ya, jadi antum kalau pengen barisin. Jadi setiap malam Jumat bacanya untuk ditaisi rezeki, untuk mempermudah rezeki kita. Amalin itu ayat Quran. Bukannya apa itu? Jangan jauh kan bukan? Kan ayat apa? Ayat Quran. Ya. Kalau yang jauh kan kita ngeri itu. Bahasanya macam-macam itu. Biasanya Bang Madi yang jago tuh. Itu. Illa tsaqalani, melainkan yang nggak pernah ada rasa takutnya kalau kedatangan hari ataupun malam Jumat. Illa tsaqalani, kecuali al-tsaqalani ay al-jinnu wal insu, manusia sama jin kagak pernah ada rasa takutnya. Nggak ada rasa takut dia mah. Makanya malam Jumat main gaple aja. Malam Jumat ya mancing aja. Mancing sih boleh, cuman kenal waktu, boleh aja. Ya orang yang mancing hidupnya kagak bakal maju. Kalau maju lu cebur. Ya boleh, asal yang penting kenal waktu. Waktu sholat ya kita sholat, waktu ngaji kita ngaji, waktu ibadah kita ibadah. Ya. Jadi jangan bikin leha. Iya. Jadi jin sama manusia itu nggak pernah ada rasa khawatir ataupun takut bila mana telah tiba malam atau hari Jumat. Gak ada takutnya dia mah. Yang maksiat aja jalan malam Jumat. Keluarganya nanti doa, nunggu doa. Ternyata anaknya lagi main gitar. Gonjreng, ternyata anaknya lagi main gaple, lagi minum, anaknya lagi celeng. Makanya kata si ibu, kata si bapak yang udah meninggal dunia, ya Rob, tuh anak saya kok begitu banget ya, jangan kau matikan dulu ya Rob. Jadi kita doain sama orang tua kita kagak bener sebagai anak, orang tua ngedoain kita. Ya Allah jangan mati dulu deh, karena apa? Belum dapat taufik. Orang tua kita ngedoain begitu. Jangan dulu dimatiin ya, belum bener anak saya. Orang tua masih ngedoain kita. Karena kelakuan kita, tingkah kita kelihatan sama orang tua kita yang udah meninggal dunia. No, kelakuannya begini. Ya. Jadi manusia jin nggak ada rasa takutnya kalau datang malam Jumat. Ya. So kan BKT penuh kalau malam Jumat ya. Lewat BKT itu kan ya, makan kerang gitu. Lewat Ustaz, lewat doa. Tahu aja katanya gitu, saya katanya. Paling murah BKT udah. Kedua ragunan no. Wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktubanin nasal awwala fal awwala. Wa ala kulli babin, dan di atas setiap pintu min abwabil masjid, daripada pintu-pintu masjid. Pintu masjid itu di hari Jumat, di setiap pintu masjid yang kita masuk untuk mengerjakan sholat Jumat, malakani, di situ ada dua malaikat. Ngapain tuh dua malaikat itu? Yaktubanin nasal awwala fal awwala,
nyatet nulis orang-orang yang datang ke masjid dari yang pertama sampai yang terus. Datang jam berapa? Jam 7, datang jam berapa? Jam 8. Dicatat sama malaikat. Kita datang jam berapa? Tadi di mana tadi? Al-awwala fal-awwala. Pertama, kemudian yang selanjutnya, pertama dan yang pertama terus. Semakin kita datang pagi-pagi, semakin besar kita dapat pahalanya. Ada nggak di sini yang datang jam 9? Ada yang jam 10 lihat Tidur sama-sama. Lo mau ibadah pengen garik jatak, salah. Punya inceran nih datang. Ada istri tuh memang jalan jam 9 ada apaan? Gue punya wiridan. Lagi wiridan janda. Karajulin qarraba badanatan, kalau kita datang di jam yang pertama, pagi-pagi benar. Jam 7, jam 8 deh. Marbot bilang, ngapain lo datang pagi-pagi mau gantiin gue? Salah lagi. Lu gak tahu lo pahalanya gede kalau datang pagi-pagi. Jadi gak mikiran. Karena julin qarraba badanatan, seperti seorang yang mengorbankan badanatan. Badanatan itu wahid minal ibil, seperti dia mengorbankan seekor onta. Jadi bagaikan kurban dalam Idul Adha itu seekor onta. Jadi kayak kita korbanin onta di Idul Adha. Insyaallah. Pahalanya begitu. Pahalanya itu. Jadi satu ekor onta buat kita sendirian udah. Kan biasa satu ekor sapi, kerbau kan buat 7 orang nih. Kalau buat 1 orang boleh gak? Boleh aja. Wa karajulin qarraba baqaratan, dan seperti orang yang mengorbankan baqaratan, yaitu seekor sapi. Jadi baqarah di sini ada tak marbutoh, taknya di sini menunjukkan tak lil wahdah, menunjukkan 1 ekor. Bukan berarti sapinya sapi betina, bukan. Jadi 1 ekor sapi, bukan 1 ekor, bukan sapi betina, bukan. Baqaratan 1 ekor sapi. Gede gak tuh pahalanya? Gede. Wa karajulin qarraba syatan, dan seperti orang yang mengorbankan syatan, 1 ekor kambing. Ada ghanam, ada syat. Kalau ghanam itu kumpulan kambing-kambing, jadi kambingnya banyak, rombongan kambing. Kalau syatun 1 ekor kambing, syat. Jadi kita dapetin pahala kayak ngorbanin 1 ekor kambing. Nah, kalau lebih dari itu, wa qarajulin qarraba dajajatan, sama juga kita kayak ngorbanin dajajah, ayam. Seekor ayam. Nomor 4. Cuman bukan berarti kita korban, boleh korban ayam nggak? Boleh nggak korban ayam? Kita nggak punya nih Idul Adha besok nih ya. Kambing gak punya, apalagi sapi itu kan ya. Nah, jadi kalau madhab kita sih itu yang disebutkan binatangnya, kerbau, sapi, onta, kambing. Kalau Ibnu Abbas bilang boleh. Kalau kepengen banget kita korban tapi kagak mampu, beli kambing juga nggak bisa, ya udah ayam deh. Gitu. Tapi jangan difatwakan. Kita jangan difatwain ini sih. Wah, udah korban ayam aja. Sama aja. Rame entar. Itu yang begitu jangan difatwain. Itu kalau mau buat pribadi kita deh. Kalau emang kita kagak mampu, kagak sanggup. Ya. Wa karujulin qarraba baydatan, dan sama seperti orang yang mengorbankan baydatan, telur.
lebih kecil lagi. Sebutir telur deh. Karena datangnya jam berapa nih dia nih? Akhir. Oh ini sih pengen asal baru datang nih. Kerjaan kita nih. Iya. Ya. Nah ini biasanya yang datang belakangan pulang duluan, agak musabiat lagi, langsung wassalam begini, ya. Oh. Faidah qamal imamu tuwiyatis suhufu, maka apabila telah berdiri seorang imam, artinya imam di sini adalah si khatib. Karena yang berhak untuk menjadi imam itu adalah khatib. Bagusnya, abdolnya, siapa yang jadi imam? Yang jadi imam itu yang tadi naik mimbar, khatib. Tapi kadang-kadang di satu masjid beda. Khatib beda, imam beda. Jadi ada dua amplop. Tuh. Ya. Kalau khatib beda amplop. Imam beda lagi. Jadi kalau kita khatib juga imam juga dapat dua amplop. Ya. Tapi kalau khatib doang, ya satu deh. Ya. Mendingan satu atau mendingan dua? Ya. Kalau gitu dua, kita ya aja imamnya ya. Tapi ada juga di masjid itu ada yang beda. Khatib beda, imam. Tapi abdulnya, bagusnya dia yang khatib, dia juga yang apa? Yang imam. Gitu. Borongnya. Maka apabila seorang imam, seorang khatib dia telah naik ke atas mimbar, ya, maka disebut di sini imam, maksudnya adalah khatib. Karena siapa yang imam dialah yang khatib. Siapa yang khatib dia yang imam. Nah kalau imam udah naik ucapan salam, maka tuyatis suhuf, maka dilipatlah tuh tadi lembaran-lembaran catatan tadi. Artinya udah tutup buku, udah wassalam dente. Iya udah. Kata malaikat, oh telat dente. Telur udah habis. Udah habis telur. Telur udah habis nih, ininya doang nih. Piring. Itu nggak dapet dia. Makan. Iya. Jadi yang begini tuh pahala-pahala yang begini nggak dapet dia. Karena udah tutup buku, telat dia datang. Ya. Apalagi kita yang nunggu udah komat belum? Wih itu, gua belum komat. Taruh rokok dulu. Kata fil Ghunyah, begitulah yang tersebut dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mempunyai kitab yang namanya kitab Al-Ghunyah. Tebalnya segini tuh. Jadi itu di situ membahas mengenai keutamaan hari Jumat, hari Ahad, hari Khamis. Di situ ada keutamaan. Bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, itu di situ diceritain sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rajanya para wali beliau, jenderalnya para wali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Penghulu artinya apa? Pemimpin. Bukan penghulu KUA, bukan. Tapi kawin ngeresma penghulu KUA. Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati, penghulunya atau pemimpinnya daripada hari-hari. Siapa pemimpin hari itu? Yaumul jumu'ah, itu adalah hari Jumat. Jadi masing-masing itu ada penghulunya, masing-masing itu ada sayyidnya, masing-masing itu ada pemimpinnya. Kalau Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Ya. Kalau bulan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan Syahrul Ramadan. Ada lagi pemimpinnya. Bulan suci Ramadan, itu Ramadan penghulu pemimpin daripada bulan-bulan yang lainnya. Ada lagi Sayyidut Tabi'in. Ada Tabi'in. Tabi'in yang hidup di masa sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul. Sayyidut Tabi'in Al-Imam Hasan Basri.
Imam Hasan Basri, Sayyidina Hasan Basri itu beliau merupakan Sayyidul Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ya. Ada lagi Imam Syafi'i, Sayyidul A'immah, ya, pemimpinnya para imam-imam. Sayyidul A'immah manhu al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan Sayyidul A'immah, pemimpin imam-imam. Ya. Ada lagi Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali Sayyidul Musannifin, pemimpinnya para musannifin. Musannif itu artinya para pengarang kitab. Para pengarang kitab itu pemimpinnya siapa? Al-Imam Ghazali yang punya kitab Ihya. Ya. Kada yakun al-Quran. Hampir-hampir dari keindahan dia punya bahasanya itu Ihya kayak Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti indah dari mana, kalau kita nggak bisa bacain bisa. Kalau kita ada lagi Ayatul Kursi. Ayatul Kursi Sayyidu Ayil Quran, pemimpinnya ayat-ayat Al-Quran yang lain itu Ayatul Kursi. Tuh. Jadi semuanya ada pemimpinnya, ada sayyidnya. Kalau kita pengen jalan-jalan juga, cari pilih sama kita seorang pemimpin. Itu kalau kita pengen jalan kemana, kita angkat ya sohib kita satu orang jadi apa? Jadi pemimpin, jadi ketua. Cuman yang namanya ketua jangan ambekan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i sayyidul ayyami yaumul jumu'ati, pemimpinnya hari-hari adalah hari Jumat. Apa artinya kata Syekh Nawawi? Huwa min afdalil ayyam. Artinya disebut dengan Sayyidul Ayyam, maksudnya adalah hari-hari yang paling utama daripada sekian banyak hari. Hari Jumat yang paling utama. Jadi hari yang paling utama daripada sekian banyak hari itu hari Jumat. Kenapa bisa dikatakan min afdalil ayyam? Ini sebagaimana tertera dalam satu kitab wa fil Jami'is Shaghir. Terdapat dalam kitab Jami'is Shaghir karangan Al-Imam As-Suyuti. Jadi semua ini Jami' Shaghir itu berisikan daripada isinya hadis-hadis semuanya. Ada dia punya syarahnya. Kalau Jami' Shaghir itu satu jilid kitabnya. Syarahnya Faidul Qadir, Syirajul Munir, itu syarah daripada Jami' Shaghir. Al-Imam Suyuti beliau punya karangan gitu. Nah, kenapa kok dikatakan hari Jumat itu min afdalil ayyam? Seperti yang tertera dalam kitab Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Shaghir, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jumu'ah. Jumu'ah bisa Jumu'ah, bisa Jumu'ah, bisa Jumi'ah. Jumu'ah. Ya. Kalau orang Sunda apa? Jumat. Wira datang apa? Jumat. Oh, gitu kan. Di Jumat karena dulu. Yaumul Jumu'ah. Pemimpin hari-hari di sisi Allah Ta'ala Yaumul Jumu'ah di hari Jumat. Tapi yang tertera dalam Al-Quran Jumu'ah. Ya kan? Jumu'ah dalam Al-Quran. A'zam min yaumin nahri wal fitri, yang namanya hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia daripada mi yaumin nahri, daripada hari menyembelih, lebih agung daripada hari Idul Adha. Wallah, insyaallah. Ya, Idul Mukminin, hari Jumat itu Idul Mukminin. Jadi hari rayanya orang mukmin yang mingguan itu, hari Jumat. Itu dikatakan a'zam min yaumin nahri, lebih agung, lebih besar, lebih utama dari hari Idul Adha wal Fitri, dan juga lebih agung daripada Idul Fitri. Masya Allah. Jadi aku benar kita agungin. Artinya kita agungin ya di situ kita
naruh adab-adab, jalankan adab-adab di hari Jumat. Jangan sampai kita bikin kesalahan di hari Jumat. Begitu. Kita maksimalin dah ibadah kita di hari Jumat itu. Yaumun Nahri. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wanhar. Wanhar artinya baru nyembelih. Wanharil udhiyah, menyembelih binatang kurban. Jadi kalau kita pengen menyembelih binatang kurban, kudu sholat dulu kita. Udah masuk waktu sholat, baru kita sembelih. Jangan habis subuh kita main sembelih aja, agak jadi kurban. Nafsu. Iya. Panitia nafsu. Malu baru belajar motong deh. Sambil saking joknya banyak gitu motong gitu kan. Udah, ente mah habis subuh aja ya motongnya. Kagak sah. Kagak dikata itu jadi kurban, jadi daging sodako daging biasa. Sodako daging biasa kalau gitu, bukan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dulu baru motong. Kalau besoknya bisa tuh ya? Dik, Kalau besok pagi-pagi bisa. bisa kalau itu sih hari tasri panjang 11, 12, 13 gitu. 10, 11, 12, 13. Kayaknya Bang Madi kayak mau beli sapi. Dinanya makanya kalau hari ini kayaknya nggak kecantak waktunya gitu, jadi besokan nih katanya. Tambang doang. Baru talinya doang. Tenang di sini banyak tukang potong, kekurangan kita. Jamaah kita aja pakai, sejauh-jauh. Wa fihi khamsu khilalin, dan pada di hari Jumat itu khamsu khilalin. Khamsu khilalin artinya di situ ada 5 kejadian yang penting. 5 kejadian yang penting gitu. Ya. Apa itu? Fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam itu di hari Jumat Allah ciptain. Wa fihi uhbita minal jannah ilal ardi, dan di hari Jumat juga diturunkan Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga ke bumi. Turunnya di India. Kalau Sri Tengah Hawa di Jeddah. Turunnya di Jeddah, kalau Nabi Adam di India. Ya. Cuman jangan kita bilang beliau melakukan satu kemaksiatan, jangan. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh orang terpandang, nah ini nggak bagus. Bukan satu dosa, bukan, tapi kerjaannya nggak baik. Ya. Wa fihi tufiya, di hari Jumat juga wafatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al itsman aw qati'at rahimin. Ini masih panjang. Ya, masih panjang. Terusin jangan. Sekian dulu ya. Teroverdosis. Jadi antum tandain bagian dalam, nanti dalamnya masih kita baca. Karena penting buat kita ketahui. Jadi kita biar tahu wawasan kita biar lebih luas. Mudah-mudahan hadits ini bisa kita amali. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan sebelum ditutup dengan doa, mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah. Ada salah seorang putra daripada Bapak Madi yang bernama Muhammad